warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listianjur Kusuma dengan NIM 2410800234. Di sini itu saya ingin menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, langsung saja kita ke topiknya nih. Yang pertama itu adalah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, setelah dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi, muncul kekuatan baru yang dikenal sebagai dinasti Abbasiyah. Nah, nama Abbasiyah itu diambil dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan beliau memimpin gerakan politik yang menumbangkan Bani Umayyah di bawah pimpinan Abu al-Abbas as-Saffah atau Khalifah pertama Abbasiyah. Nah, dinasti ini tuh berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi dan berkuasa selama lebih dari 5 abad, yaitu dari 750 sampai 1258 Masehi dengan 37 khalifah yang memerintah dari berbagai periode. Nah, mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus itu ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Nah, ciri khas dari sistem pemerintahan Abbasiyah itu berbeda dengan Umayyah dalam hal gaya pemerintahan. Jika Umayyah itu lebih bercorak pada politik dan militer, maka Abbasiyah ini lebih menonjolkan intelektual dan keagamaan. Nah, pemerintah mereka itu dikenal dengan sebagai teokrasi Islam karena ulama itu memiliki peran penting dalam kehidupan negara. Tuh. Para khalifah Abbasiyah meniru sistem administrasi Umayyah, tetapi lebih terorganisir dengan pembentukan berbagai biro dan dewan pemerintah. Seperti yang pertama ada Amirul Umara sebagai panglima tertinggi, lalu ada Dewan Azimani yaitu pengatur jadwal dan urusan istana, lalu ada Dewan Al-Barid yang mengelola sistem pos dan komunikasi, lalu ada Dewan Al-Jud yang mengatur ketentaraan. Lalu habis itu selain itu ada Qadi Al-Qudat yaitu yang mengatur lembaga peradilan. Nah, selain itu mereka tuh juga memiliki menteri atau wasir. Dari pegawai profesional, banyak diantaranya itu yang berasal dari Persia, Turki, dan membantu mengelola urusan negara secara efisien. Nah, Lalu ada pembagian periode pemerintahan Abbasiyah. Nah, kekuatan dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 4 periode utama. Yang pertama itu ada periode pada tahun 750 sampai 847 yang yaitu pengaruh Persia. Nah, pada masa ini khalifah itu masih keturunan Arab murni. Namun budaya Persia itu sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Khalifah yang terkenal diantaranya yaitu ada Abu al-Abbas as-Saffah, yaitu dia yang pendiri dari dinasti Abbasiyah ini. Lalu dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pembangunan kota Baghdad. Lalu ada Harun ar-Rasyid, yaitu puncak kejayaan pertama dari dinasti Abbasiyah ini. Lalu yang kedua ada Al-Ma'mun, yaitu puncak kejayaan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, Baghdad memiliki berbagai pusat ekonomi, kebudayaan Islam di dunia. Nah, periode kedua pada tahun 847 sampai 1944 Masehi, dominasi bangsa Turki mulai memiliki pengaruh kuat dalam militer dan politik. Nah, khalifah itu kehilangan sebagian kekuasaan real dari banyak kebijakan yang dikendalikan oleh Panglima Turki. Nah, lalu ada periode ketiga, yaitu pada tahun 1944 sampai 1258 Masehi pada masa Bani Saljuk. Nah,
Bangsa Turki Saljuk itu menguasai kekuatan politik walau kekuasaan khalifah itu melemah. Namun, kehidupan intelektual dan budaya Islam itu tetap berkembang pesat hingga akhirnya hancur akibat serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258. Nah, kemajuan lalu selanjutnya itu ada kemajuan peradaban Islam. Nah, dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan peradaban Islam. Ada yang itu disebut golden atau pokoknya disebut golden age of Islam. Nah, kemajuan luar biasa terjadi hampir di sebuah bidang dari politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Nah, yang pertama nih yang kita akan jelaskan itu adalah ilmu pengetahuan, yaitu berdirinya Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad, yaitu pusat penerjemahan dan penelitian. Nah, buku-buku Yunani, Persia, dan India itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah seperti Al-Ma'mun itu mendukung ilmuwan dari berbagai negara, sehingga dinasti Abbasiyah ini sangat menjunjung yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Nah, bidang-bidang yang berkembang itu yang pertama ada tafsir, hadis, fikih, kalam atau teologi. Terus ada tasawuf, bahasa Arab, filsafat, bahkan kedokteran. Yaitu ada yang di kedokteran ini ada Al-Hazan Optik, Ibnu Sina. Terus dari bidang matematika dan astronomi itu ada Al-Khawarizmi, yaitu ada yang penemu aljabar, terus ada Al-Batani, astronomi, dan Al-Birunika atau fisika. Lalu yang terakhir itu ada sejarah dan geografi yang dikembangkan oleh Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Al-Yaqubi, dan Ibnu Qutaibah. Nah, karya-karya para ilmuwan masa ini tuh menjadi pondasi ilmu pengetahuan modern di Eropa. Oke, selanjutnya ada ekonomi dan industri. Nah, kota-kota besar seperti Basrah, Kufah, Damaskus itu berkembang menjadi pusat industri. Yang pertama Basrah itu penghasil sabun dan kaca. Lalu ada Kufah penghasil sutra. Lalu Damaskus ini tuh dia penghasil kain sutra. Nah, pemerintahan juga membangun bendungan dan kanal irigasi untuk pertanian. Lalu ada jalur perdagangan internasional dibuka dari India, Tiongkok hingga Afrika. Jadi emang dinasti Abbasiyah ini benar-benar berniat atau emang niat memajukan industrinya gitu. Jadi maju kotanya. Lalu ada di bidang politik dan militer. Nah, militer itu terorganisir dengan baik, berdiri dari pasukan tetap, yaitu namanya murtakizoh, dan sukarelawan atau yang namanya mutahawiah. Nah, khalifah memiliki pengawal istana atau hams dan sistem keamanan yang disiplin. Jadi emang politik dan militer itu benar-benar diorganisir dengan baik gitu. Lalu dari seni budaya nih. Seni dan budaya. Seni Islam itu mengalami kemajuan luar biasa seperti ada namanya kaligrafi, sastra, musik, dan arsitektur yang berkembang pesat pada dinasti Abbasiyah ini. Nah, dibuktikan dengan banyaknya masjid, madrasah, perpustakaan, dan tempat observatorium. Hebat banget pada masa Bani Abbasiyah ini. Lalu gaya arsitektur Abbasiyah itu dikenal megah, namun tetap memiliki nilai-nilai religiusnya gitu. Lalu setelah adanya kemajuan yang pesat, terus perlahan-lahan juga ada penyebab faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, setelah berabad-abad berjaya nih, dinasti Abbasiyah itu mengalami kemunduran karena faktor internal dan eksternal. Yang internal dulu nih. Yang pertama itu adalah kemewahan hidup di istana yang menyebabkan khalifah itu terlena dan tidak kurang menjalankan kewajibannya sebagai khalifah.
Lalu ada perebutan kekuasaan nih antar keluarga Bani Abbasiyah saling berebut kekuasaan. Lalu ada konflik keagamaan khususnya antara Sunni dan Syiah. Lalu ada wilayah yang terlalu luas membuat kontrol pemerintahan itu melemah. Jadi saking luasnya wilayah, kontrol dari pusat pemerintahannya itu kadang nggak berjalan gitu. Lalu ada krisis ekonomi dan berkurangnya pendapatan negara. Nah, itu menjadi faktor internal nih dalam kemunduran dinasti Abbasiyah. Lalu yang kedua ada faktor eksternalnya, yaitu pemberontakan daerah dan muncul dinasti-dinasti kecil. Nah, iya muncul dinasti-dinasti kecil. Kan biasanya kalau dalam zaman Islam umumnya pemimpin itu kan hanya satu ya. Nah, munculnya dinasti-dinasti kecil ini kan kalau zaman sekarang itu nggak awam lah, nggak kayak aneh aja gitu dinasti dan nah dari sinilah muncul pemberontakan dan munculnya dinasti-dinasti kecil gitu. Jadi ini juga termasuk faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Lalu ada dominisasi bangsa Turki dan Persia dalam politik dan militer. Lalu ada perang salib yang melemahkan dunia Islam. Lalu ada serangan Baghdad Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menaklukkan Baghdad dan mengakhiri kekuatan Abbasiyah ini gitu. Nah, jadi runtuh nih Abbasiyah, tapi tetap memiliki warisan dan pengaruh dinasti Abbasiyah untuk kedepannya. Nah, yang pertama itu ada melahirkan peradaban ilmu pengetahuan dan filsafat yang mempengaruhi hingga Eropa. Lalu ada mewujudkan konsep pemerintahan Islam modern yang terstruktur, terus mengukuhkan bangsa Arab sebagai bangsa ilmu pengetahuan internasional. Lalu ada membangun tradisi ilmiah dan akademik yang menjadi dasar berdirinya universitas-universitas modern di dunia barat. Oke, itu warisannya nih. Nah, jadi kesimpulannya, dinasti Abbasiyah itu merupakan puncak kejayaan peradaban Islam yang di bawah kepemimpinan mereka, Islam itu tidak hanya berjaya di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Nah, semangat ini ilmiah, toleransi, keterbukaan pada masa ini menjadi warisan besar bagi peradaban manusia hingga saat ini. Patut diacungi jempol ini pada dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Sekian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.